Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Berjumpa dalam edisi perdana Sitama, serupa tapi tak sama. Boleh jadi kita dapati beberapa kalimat dalam Al-Quran yang nampak berbeda, namun seringkali diterjemahkan dengan pemaknaan yang sama. Pernahkah kita membaca ayat dalam Al-Quran semisal Qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad SAW, aku berlindung kepada Allah Rabb seluruh manusia. Pernahkah Anda membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq? Bukankah insan juga diterjemahkan dengan manusia? Pernahkah Anda membaca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Bukankah insa di sini diterjemahkan juga dengan manusia? Pernahkah Anda membaca Qul innama ana basyarum mithlukum? Bukankah basyar diterjemahkan juga dengan manusia? Lantas jika terjemahnya serupa, bahkan sama-sama manusia, namun kenapa lafadznya mesti berbeda? Ada basyar, ada insan, ada nas, ada ins. Serupa, tapi lafadznya tak sama. Apa hikmah dibalik penamaan manusia dengan lafaz yang beragam itu? Edisi perdana Sitama akan mengulas hal dimaksud. Baik, hari ini kita akan ambil kata pertama di dalam Al-Quran yang menunjuk pemaknaan manusia, yaitu kata basyar. Kita coba turunkan dulu. Ada basyar, ada al-ins, ada al-insan, juga ada an-nas. Tadi disebutkan di surah paling favorit di muka bumi, Qul a'udzu birabbin nas. Baik, keempat lafaz ini telah kita tegaskan tadi, seringkali diterjemahkan di mushaf dengan makna yang serupa, manusia. Dari keserupaan terjemahan ini, apa rahasia di balik perbedaan nama yang beragam walau menunjuk pada makna yang sering diterjemahkan sama? Mari kita lihat esensinya. Pertama, basyar. Dan ini adalah nama pertama yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat dan sebagian kalangan jin yang telah tercipta sebelum manusia. Nama pertama inilah yang diperkenalkan oleh Allah kepada malaikat dan kalangan jin dimaksud. Disebutkan dalam Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun. Muhammad SAW, ingatlah, pahamilah ketika Rabbmu menginfokan, menyampaikan kepada kalangan malaikat dan sementara jin yang hadir pada saat itu, bahwa aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin, tapi basyar. Dan basyar ini disebutkan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran pada bentuk tunggal mufradnya, dan disebutkan satu kali saja dalam bentuk dual muthanna, yaitu basyaraini. Ya, tersebut dalam Al-Quran surah ke-23 ayat ke-47. Baik, sekarang kita gali kedalaman maknanya. Kata basyar pada mulanya menunjuk pada makhluk yang secara fisikal tampil dengan tampilan yang elok, indah, dengan kulit yang halus, maka dinamakan dengan basyar. Di sini secara fisikal Allah ingin membedakan tampilan manusia dengan hewan.
Seakan-akan ingin menunjuk bahwa tampilan manusia sempurna. Tampilannya indah, elok, kulitnya halus. Walaupun ada perbedaan pigmen kulit yang disesuaikan dengan wilayah tempat dia tinggal. Sesuai dengan cuaca yang ia rasakan. Agar bisa menyesuaikan dengan iklim, beraktivitas nyaman di tempat dia hidup. Namun, kesemuanya memiliki tampilan kulit yang halus dan sempurna ciptaan fisiknya. Untuk itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surah ke-95 itu, setelah bersumpah dengan 3 risalah kenabian, baik risalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puncaknya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. At-tin dan zaitun, tempat wilayah Nabi Isa dari mulai lahir sampai berdakwah. Wa turi sina, ya, bukit Tursina, Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat mendapat risalah di Mekah, di negeri yang sangat terjaga. 3 risalah yang istimewa ini untuk bersumpah pada penekanan penciptaan manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan tubuh tampilan yang sempurna. Apa di antara kesempurnaannya? Bashar, berbeda dengan hewan. Kalau hewan kita dapatkan, Masya Allah, kalau nggak percaya pergi ke kebun binatang. Coba bandingkan kulit Anda dengan kulit badak. Bandingkan kulit Anda dengan kulit singa. Bandingkan kulit Anda dengan kulit kerbau. Kalau dikembalikan kepada kita, tampilan manusia lebih sempurna. Baik, namun juga bashar jangan lupa menunjuk kepada aspek kemanusiaan yang memiliki nafsu, ya, kecenderungan untuk makan, kecenderungan untuk minum, kecenderungan untuk berniaga, kecenderungan untuk menunaikan hal-hal hubungan seksual, biologis. Ini yang membedakan manusia dengan malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak berhubungan seksual, malaikat tidak berniaga. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan pada malaikat dengan nama bashar, seakan-akan ingin menunjuk pada malaikat bahwa makhluk ini beda dengan kalian. Jika malaikat tak punya nafsu, karena itu ia selalu menunaikan perintah Allah dengan sempurna, tak bermaksiat, menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat maksiat dan akan mengerjakan tugas sesuai perintahnya saja. Pernahkah Anda mendengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Pernahkah Anda mendengar malaikat maut misalnya sengaja bertukar tugas dengan malaikat Ridwan? Atau malaikat misalnya Malik? Atau malaikat misalnya Mikail? Tidak. Kenapa? Karena semua memiliki jalur yang sempurna dengan sifat takwa yang Allah turunkan. Manusia beda. Manusia diisyaratkan memiliki nafsu. Walaupun hewan memiliki nafsu, tapi manusia tidak sama. Manusia tidak sama dengan hewan. Dari segi tampilan dan dari segi kontrol kehidupan. Apa hikmah yang ingin Allah sampaikan di antara penamaan yang dimaksudkan ini? Pertama, Allah ingin menegaskan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang seperti malaikat. Karena itulah Allah melarang seorang manusia mengkultuskan manusia lainnya sekalipun manusia itu diutus oleh Allah dengan risalah seperti Nabi dan Rasul. Karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan dalam Al-Quran surah ke-18 ayat 110 itu, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad SAW, perintah Allah, katakan pada umatmu, aku pun manusia seperti kalian. Jangan kultuskan aku, perintah dari Allah. Karena diduga nanti ada orang-orang yang ketika melihat Nabi membawa mukjizat, sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bahkan bisa menghidupkan burung-burung yang mati yang telah dicincang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika engkau melihat mukjizat itu atas izin Allah yang menguatkan kerasulan mereka, namun engkau alih tafsirkan dengan pengkultusan sehingga engkau bisa saja menjadikan Isa melampaui batas-batas kenabian.
kaliannya. Mungkin engkau akan menduganya sebagai lebih daripada Nabi. Ada yang menjadikan Tuhan, ada yang menjadikan lebih daripada itu, ada yang bahkan menaikkan derajatnya lebih dari sisi kemanusiaan dan tugas kerasulannya. Apa kata Nabi? Nabi meneruskan perintah Allah, yuha ilayya, aku manusia seperti kalian, cuma bedanya aku diberikan wahyu. Jadi hikmah yang pertama, penamaan Bashar ini memberikan kesan kepada kita bahwa satu, ikuti petunjuk para rasul, tapi jauhi pengkultusan setiap manusia, baik dari kalangan rasul ataupun orang-orang soleh. Bukankah bencana pertama yang menjadikan manusia beralih dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sementara kalangan masyarakat mengkultuskan orang-orang soleh? Mari kita lihat Quran surah ke-71, surah Nuh, ayat yang ke-23, ketika Nabi Nuh alaihi salam mulai ditugaskan oleh Allah dengan risalah pertama, mengajak kalangan masyarakat untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah secara hanif dengan cara yang benar. Maka apa respon mereka ketika mereka menjawab risalah Nuh alaihi salam itu? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apa jawab mereka? Dan mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang biasa kalian sembah, Tuhan-Tuhan yang biasa disembah. Siapa mereka? Allahu Akbar. Wala tadharunna wadda wala suwa'a, wadda suwa wala yaghutha, yaghuth, ya'uq, nasra. 5. Bukankah 5 orang ini semula adalah orang-orang saleh, orang-orang baik yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun setelah wafatnya kemudian dikultuskan orang-orang ini lebih daripada makom kehidupan dan penghambaannya kepada Allah. Orang saleh kita hormati, orang saleh kita sayangi, orang saleh kita cintai, tapi jangan pernah mengangkat derajatnya lebih daripada kesolehannya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi, Rasul kita sayangi, Nabi, Rasul kita ikuti petunjuknya, namun jangan pernah mengangkat derajatnya melebihi kerasulannya. Mereka semua maksum, dijaga dari maksiat, dijaga dari salah, namun jangan menjatuhkan risalah mereka dengan mengangkat mereka lebih dari statusnya sebagai Nabi dan Rasul. Jangan jadikan mereka Tuhan, lantas Anda mengatakan Rasul tertentu adalah Tuhan. Tidak. Bagian pertama. Dan yang kedua, yang paling indah, kalimat Bashar juga memberikan kesan kepada kita bahwa setiap manusia butuh nutrisi dalam kehidupannya yang akan dipacu oleh nafsu yang hadir dalam dirinya. Bukankah nafsu makan menjadikan kita memburu makanan? Bukankah nafsu yang muncul merespon sifat haus memburu ragam minuman? Ada jusnya, ya kan? Ada sirupnya, ada macam-macamnya yang menghubungkan dan memberikan kebutuhan nafsu yang hadir dalam jiwa kita. Bukankah dengan nafsu itu kita ingin menyalurkan hasrat biologis dengan pernikahan yang kita telah lakukan atau akan kita rencanakan? Karena itulah teman-teman, penting diketahui, jika semua hasrat yang hadir pada nafsu dengan sifat lahiriahnya ini tidak pernah diatur dengan baik, dikendalikan dengan sempurna sesuai petunjuk penciptanya, maka akan lahir hadir kekacauan di muka bumi seperti yang diduga para malaikat itu. Ketika mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kami khawatir apakah engkau akan menjadikan tugas khalifah di bumi diberikan pada orang yang berpotensi merusak bahkan menumpahkan darah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian duga itu. Allah memberikan kontrol kepada nafsu supaya dia bisa diarahkan untuk memenuhi aspek kebutuhan lahiriahnya. Maka muncullah bimbingan bagaimana mencari makan yang baik. Turun Quran surah kedua ayat 168 yang mengatur kita untuk mencari kebutuhan pangan kita dengan halalan thayyibah.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei, cari dengan legal, halal, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh, jangan menipu. Begitu engkau keluar dari sistem tadi, akan muncul kekacauan di muka bumi. Bukankah dengan korupsi kacau kehidupan kita? Bukankah dengan perampokan, pencurian tidak tenang kehidupan kita? Kalau ingin tenang, kembalikan kepada petunjuk dalam Al-Quran untuk mengatur nafsu lahiriah kita. Demikian, ketika Anda ingin menyalurkan hasrat biologis, seksual, maka turun aturan. Allah berikan gambaran kepada kita, lakukan lewat pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Disalurkan dengan cara yang benar, ada sistemnya, ada hukumnya, ada paparannya, ada petunjuknya. Dilakukan ini, sempurna kehidupan rumah tangga. Dilampaui atau bahkan disalahi petunjuk ini, maka akan muncul kekacauan yang tidak biasa. Bukankah karena perbuatan zina yang menyebar banyak wabah bertebaran? Bukankah karena perbuatan zina, selingkuh, banyak kemaksiatan, bahkan tidak sedikit pertumpahan darah terjadi? Saudaraku, bahkan dalam hal untuk berbisnis, berusaha pun, berniaga pun, Allah turunkan aturan supaya kita bisa mengendalikan nafsu dengan baik. Itulah bashar, makhluk indah, elok, ciptaan Allah yang diberikan satu keistimewaan dengan kontrol Rabbani yang memberikan arahan pada hal-hal yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi, kita makhluk yang tidak mungkin sempurna, tapi juga dengan itu kita diminta menata diri agar tidak melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Pun demikian, baca Al-Quran, temukan kata bashar, dan di situ ada petunjuk bagaimana kita mesti mengendalikan nafsu kita ya, sehingga benar dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat, Si Tama, edisi perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.